بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beriman yang saya cintai, tahukah Anda akibat yang bakal diterima oleh orang-orang yang suka berkhianat berdasarkan Quran dan hadis? Tidakkah Anda ingin mengetahuinya? Jika Anda ingin mengetahuinya, mari ikuti uraian kami di video ini. Saudara-saudara pemirsa Sumeh Channel yang kami cintai, dalam Al-Quranul Karim surat Al-Anfal ayat 27, Allah Tuhan kita yang maha pengasih lagi maha penyayang berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah Anda adalah orang yang beriman? Jikalau Anda orang beriman, maka ayat ini diperuntukkan atau dialamatkan kepada Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Tapi, kalau Anda bukan orang yang beriman, maka ayat ini bukan ditujukan kepada saudara. Apa kata Allah? La tahunullaha war rasul. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dalam pengertian, taatilah Allah dan setia mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya kapanpun dan dimanapun kalian berada. Wala tahunu amanatikum. Dan janganlah kalian mengkhianati amanah yang dipikulkan atau dipercayakan kepada kalian. Wa antum ta'lamun. Sedang kalian mengetahuinya. Kenapa? Karena innallaha la yuhibbul khainin. Sesungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berkhianat. Tidak suka berarti tidak senang. Tidak senang berarti benci. Benci berarti murka. Jadi Allah itu sangat murka kepada mereka yang menjadi pengkhianat. Saudaraku, apa artinya khianat? Khianat artinya melakukan perbuatan tidak setia, melanggar janji, serta mengingkari kepercayaan atau amanah yang diberikan. Lalu apa arti daripada amanah? Amanah adalah sikap dapat dipercaya karena jujur dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dipercayakan kepada seseorang. Saudara pemirsa beriman yang saya cintai, di awal ayat yang telah saya sebutkan di atas, Allah memulai seruannya kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Ini menegaskan bahwa keimanan seseorang kepada Allah bergantung pada kepatuhan, kesetiaan orang itu dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya kapan saja dan di mana saja dia berada. Jika seseorang itu tidak patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, maka keimanannya patut untuk dipersoalkan, perlu dipertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah
wala tahunu amanatikum, dan jangan kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan atau yang diberikan kepada kalian. Pemirsa yang saya cintai, dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka yang dimaksud dengan amanah yang dipercayakan kepada kita itu adalah segenap undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada di republik yang sangat kita cintai ini. Jadi, bila mana seseorang dilantik menjadi pejabat atau sebagai wakil rakyat, maka dia punya kewajiban untuk menjalankan amanah undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang ada di negeri yang kita cintai ini. Jika ini tidak dijalankan, berarti dia telah berkhianat kepada rakyat yang telah memilihnya sebagai pejabat atau sebagai wakil rakyat. Bukankah ketika dia dilantik, dia disumpah dan berjanji di bawah kitab suci? Bukankah kalau dia beragama Islam bersumpah dan berjanji di bawah kitab suci Al-Quran dengan menyebut nama Allah? Saudara-saudaraku sekalian, firman Allah mengatakan, wa aufu bi ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji atau tepatilah janji, karena janji itu pasti akan dimintakan pertanggungjawabannya. Tidak memenuhi janji berarti khianat, dan orang yang berkhianat disebut pengkhianat. Dengan kata lain, pengkhianat adalah orang yang tidak setia atau mengingkari janji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengkhianat diartikan sebagai orang yang tidak setia kepada negara, tidak setia kepada teman, atau tidak setia kepada orang lain yang telah memberinya amanah itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli ghadirin liwa'un indastihi yaumal qiyamah. Setiap orang yang berkhianat dan membatalkan janjinya secara sepihak akan memperoleh sebuah bendera yang diletakkan di belakangnya pada hari kiamat. Artinya bendera itu disematkan di pundak dan punggungnya. Yarfa'ulahu biqadarin qadrihi. Bendera itu ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Ala wala ghadira a'zamu ghadran min amirin ammah. Ketahuilah bahwa pengkhianatan yang lebih besar itu adalah berkhianatnya seorang penguasa kepada rakyatnya atau kepada masyarakatnya. Di lain hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menunaikan amanah. Artinya iman dianggap tidak ada kalau tidak ada amanah. Iman baru dianggap ada jikalau ada amanah yang ditunaikan. Waladina liman la ahdalahu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Dengan kata lain, iman itu baru diakui kalau janjinya ditepati. Baik janjinya kepada Allah, janjinya kepada Rasul, dan janjinya kepada sesama manusia. Saudaraku sekalian, demikianlah kajian yang bisa saya persembahkan pada kesempatan kali ini.
Jika Anda ingin menyaksikan video-video kami yang lain, silakan dilihat di playlist di Sumayah Channel. Dan jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar banyak saudara-saudara kita yang bisa tercerahkan. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.